Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 mata kuliah perilaku konsumen dengan dosen pengampu Ibu Rahmi ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu chapter 8 mengenai sikap konsumen, formasi dan perubahan. Sebelumnya berikut anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ananda Sakramalia, lalu ada Arya Wiguna, lalu ada Deswidiana Nur Hayati, lalu ada Muhammad Alif Rajab, lalu ada Muhammad Fareludin, lalu ada Nadila Kusumaningrum, dan ada Norman Farel Juwana. Jadi nanti kita akan membahas tentang yang pertama ada dari komponen attitude model, lalu yang kedua ada multi attribute attitude model, lalu ada the trying to consume model, dan terakhir ada attitude toward that model. Jadi yang pertama, apa itu sikap? Sikap itu merupakan kecenderungan yang dipelajari untuk berperilaku secara konsisten yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dengan menghubungkan suatu objek tertentu. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang dari komponen attitude model. Jadi, dari komponen attitude model ini dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada komponen kognitif, yaitu pengetahuan dan persepsi yang diperoleh berdasarkan kombinasi pengalaman langsung dengan objek sikap dan informasi yang berkaitan dari berbagai sumber. Pengetahuan ini dan persepsi yang ditimbulkan biasanya mengambil bentuk kepercayaan, yaitu kepercayaan konsumen bahwa objek sikap mempunyai berbagai sifat dan bahwa perilaku tertentu akan menimbulkan hasil tertentu. Lalu komponen yang kedua ada komponen afektif, yaitu atau perasaan konsumen mengenai produk atau merek tertentu merupakan komponen efektif dari sikap tertentu. Emosi dan perasaan ini sering dianggap oleh para peneliti konsumen sangat evaluatif sifatnya, yaitu mencakup penilaian seseorang terhadap objek sikap secara langsung dan menyeluruh, atau sampai di mana seseorang menilai objek sikap menyenangkan atau tidak menyenangkan, bagus atau jelek. Dan yang terakhir ada komponen konatif. Komponen terakhir ini dari model sikap 3 komponen berhubungan dengan kemungkinan atau kecenderungan bahwa individu akan melakukan tindakan khusus atau berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap tertentu. Menurut beberapa penafsiran, komponen konatif mungkin mencakup perilaku sesungguhnya itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang kedua ada multi attribute attitude model. Model sikap yang menguji komposisi sikap konsumen yang mempunyai kaitannya dengan atribut atau keyakinan produk yang dipilih. Tipe multi attribute attitude model itu ada 3. Yang pertama, model sikap terhadap objek. Menyatakan bahwa sikap konsumen terhadap objek sikap tergantung dari keyakinan mereka mengenai beberapa atribut. Berguna untuk mengukur sikap terhadap kategori produk dan jasa atau merek tertentu. Yang kedua ada model sikap terhadap perilaku. Merupakan sikap terhadap berperilaku atau bertindak sehubungan dengan suatu objek daripada sikap terhadap objek itu sendiri. Sangat sesuai dengan perilaku yang sebenarnya. Yang ketiga, model teori dari beralasan aksi. Bahwa sikap mempengaruhi perilaku melalui suatu proses pengambilan keputusan yang teliti dan beralasan dan dampaknya terbatas. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada the trying to consume model. The trying to consume model adalah menjelaskan berbagai kasus di mana tindakan atau hasil tindakan itu tidak pasti. Namun demikian mencerminkan usaha konsumen untuk mengkonsumsi atau membeli. Di dalam the trying to consume model ada contoh potensi hambatan yang dipilih. Ada 2 macam, yaitu yang pertama ada potensi hambatan pribadi, yang kedua ada potensi hambatan lingkungan. Contoh potensi hambatan pribadi adalah, contohnya yaitu saya ingin mencoba menurunkan 15 pound pada musim panas mendatang. Yang kedua contohnya yaitu, saya akan mencoba berhenti merokok pada hari ulang tahun saya. Contoh potensi hambatan lingkungan yaitu yang pertama adalah 10 orang pertama yang menelpon akan menerima t-shirt gratis. Contoh yang kedua yaitu, maaf, sepatu ini tidak dikirim dalam pengiriman dari Italia.
Selanjutnya bisa dibacakan oleh teman saya. Oke, yang keempat ini ada attitude toward the ad model yang berkaitan dengan iklan. Nah, lebih lengkapnya itu dalam diri konsumen terbentuk berbagai perasaan, afektif, dan pertimbangan kognitif sebagai dampak dari iklan. Hal ini kemudian akan mempengaruhi sikap konsumen terhadap iklan dan terhadap merek. Next. Nah, konsepsi hubungan berbagai unsur dalam model sikap terhadap iklan itu dari expose dengan iklan, yang kedua pertimbangan terhadap iklan, yang ketiga perasaan terhadap iklan, yang keempat keyakinan terhadap merek, yang kelima sikap terhadap iklan, yang terakhir itu sikap terhadap merek. Nah, permasalahan dalam pembentukan sikap itu yaitu bagaimana sikap dipelajari dengan pengkondisian dan pengalaman, yang kedua pengetahuan dan kepercayaan. Nah, sumber-sumber pengaruh pembentukan sikap berasal dari pengalaman pribadi, yang kedua pengaruh keluarga, dan yang ketiga itu pemasaran langsung dan media massa. Next. Strategi pengubahan sikap itu mengubah fungsi motivasi dasar, yang kedua menghubungkan produk dengan kelompok orang atau peristiwa yang dikagumi, yang ketiga memberi jalan keluar terhadap dua sikap yang saling bertentangan, yang keempat mengubah atribut, dan yang terakhir mengubah keyakinan terhadap merek pesaing. Untuk mengubah fungsi motivasi dasar yaitu ada fungsi manfaat, fungsi pembelaan diri, fungsi penilai, fungsi pengetahuan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya ada perubahan sikap. Di sini ada dua, yaitu yang pertama, mengubah komponen model multi-atribut. Mengubah komponen multi-atribut itu merupakan untuk mengubah sikap konsumen pemasar menambah atribut pada produknya dengan melengkapi manfaat atau hal lain yang dapat meningkatkan keunggulan produknya. Di sini ada 4 tentang mengubah komponen model multi-atribut. Yang pertama, mengubah evaluasi relatif dan dari atribut, lalu yang kedua mengubah keyakinan merek, lalu yang ketiga menambahkan atribut, lalu yang keempat mengubah peringkat merek secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada mengubah keyakinan tentang merek pesaing, di mana pemasar untuk mengubah sikap konsumennya dapat membandingkan produknya dibandingkan produk lain, dengan harapan agar konsumen berubah keyakinannya atau kepercayaannya terhadap merek pesaing. Di sini ada 4. Yang pertama, bagaimana manfaat baru ini mungkin mempengaruhi sikap konsumen terhadap produk. Lalu yang kedua, konsumen akan memiliki sikap lebih positif secara keseluruhan dari atribut baru. Lalu yang ketiga, mengubah peringkat merek keseluruhan. Lalu yang keempat, dengan menunjukkan perlindungan keausan yang lebih baik. Selanjutnya, next. Lalu di sini ada elaborasi kemungkinan model atau ILM, yang berarti merupakan teori yang digunakan untuk mengkaji komunikasi persuasif, di mana teori ini pertama kali dikembangkan oleh Petty dan Kakipo pada tahun 1980. Boleh di next. Elaborasi kemungkinan model atau ILM, yang pertama adalah perilaku dapat mendahului atau mengikuti formasi sikap. Perilaku mendahului sikap atau sikap selalu menjadi pendahulu perilaku. Meskipun asumsi ini sudah diterima luas, hubungan antara keduanya tidak selalu demikian. Perilaku bisa mendahului sikap. Hubungan antara perilaku dan sikap merupakan hubungan yang ditemukan ketika memahami perilaku pembelian konsumen dengan tipe keputusan pembelian terbatas. Lalu di sini ada masalah dan teori atribusi, di mana terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama teori persepsi diri. Teori persepsi diri ialah teori yang menguji hubungan antara tindakan dan pemahaman kita terhadap sikap dan tujuan kita. Lalu yang kedua ada atribusi terhadap orang lain, di mana atribusi adalah proses menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat pada perilakunya yang tampak. Lalu yang ketiga atribusi terhadap hal. Lalu yang keempat ada bagaimana kami menguji atribusi kami, yang dimana terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, keistimewaan, konsistensi dari waktu ke waktu, konsistensi atau modalitas, dan terakhir adalah konsensus. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya.
Selanjutnya ada studi kasus. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin meningkatnya kebutuhan alat transportasi, membawa angin segar bagi perusahaan otomotif, terutama sepeda motor. Dari serap pasar di Indonesia pun dengan jumlah penduduk yang kira-kira sebesar 231 juta jiwa untuk produk otomotif, khususnya sepeda motor, memang sangat berpotensi. Saat ini banyak kemunculan merek sepeda motor dengan berbagai model, desain, dan kualitas yang bagus dengan harga yang cukup bersaing. Salah satu perusahaan otomotif di Indonesia adalah PT Astra Honda Motor yang memproduksi sepeda motor Honda. Persaingan yang semakin ketat di dunia usaha membuat para produsen otomotif harus mampu berinovasi dalam penguasaan pangsa pasar. Persaingan mengharuskan produsen berorientasi pada kepentingan konsumen. Pengetahuan bagaimana konsumen mengambil keputusan dalam memilih motor yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sangat penting untuk diketahui oleh produsen dalam menghadapi persaingan. Selanjutnya, dari hasil penelitian diketahui alasan konsumen memilih sepeda motor Honda adalah mutu yang sesuai dengan harapan. Manfaat utama yang dipertimbangkan adalah irit bahan bakar. Sumber informasi dan iklan televisi dan sudah mengenal sepeda motor Honda lebih dari 5 tahun yang lalu. Mempertimbangkan irit bahan bakar dalam memilih sepeda motor, konsumen melakukan pembelian di dealer-dealer resmi. Keluarga merupakan pihak yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan dan menyatakan puas dengan sepeda motor Honda. Berdasarkan hasil analisis faktor yang mempengaruhi dalam keputusan pembelian, terbentuk 4 faktor. Faktor psikografis yang terdiri dari budaya, kelas sosial, situasi, motivasi, dan gaya hidup. Faktor demografi dan sikap yang terdiri dari usia, jenis kelamin, dan sikap. Selanjutnya ada faktor ilmu pengetahuan yang terdiri dari pengetahuan dan pengalaman. Yang terakhir itu ada faktor sumber informasi yang terdiri dari keluarga, iklan, dan promosi. Berdasarkan model sikap Fishbein, atribut yang dianggap paling penting adalah irit bahan bakar. Atribut yang memperoleh skor kepercayaan tertinggi juga atribut irit bahan bakar. Sikap konsumen terhadap sepeda motor Honda berada pada kategori baik. Selanjutnya akan dijelaskan kesimpulan oleh rekan saya. Oke, kesimpulannya itu sikap merupakan kecenderungan yang dipelajari untuk berperilaku secara konsisten yang menguntungkan atau tidak menguntungkan dengan menghubungkan suatu objek tertentu. Nah, sikap sendiri ini memiliki 3 komponen yang tadi dijelaskan oleh rekan saya ya. Nah, komponen itu yang akan mempengaruhi perilaku suatu individu tersebut. Nah, sikap konsumen cenderung dapat berubah seiring dengan perasaan dan pertimbangan yang dicerna oleh konsumen lewat iklan, dan akan mempengaruhi pola pikir konsumen itu sendiri terkait suatu produk atau merek. Nah, produsen sendiri ini juga dapat melaksanakan strategi yang dapat mempengaruhi perubahan sikap konsumen, sehingga produk atau merek yang mereka jual dapat terjual dengan jumlah yang sangat signifikan dan memberikan citra yang baik terhadap produk tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tulis di kolom komentar aja ya, teman-teman. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.